Mouse Ajas Carbon Fiber 300 ribuan doang. Ini Ajas AJ199 Carbon Fiber Edition. Tapi dia bagus atau enggak sih? Dan kenapa dia bisa murah banget? Oke, langsung aja gue mulai unboxingnya. Gue speedrun aja karena ya sebenarnya agak membosankan bagian ini. Kotaknya sendiri basic banget. Bahkan nama produknya aja nggak ditulis di mana-mana. Selain di stiker produknya. Isinya juga biasa aja. Di dalamnya dibagi dua. Satunya ada mouse dibungkus plastik. Satu lagi ada kabel dan manualnya. Kabelnya sendiri Type-C to Type-A braided biasa. Yang ya dia biasa aja sih, nggak terlalu fleksibel atau gimana. Oke, buat first impression gue ya mouse ini tuh bener-bener standar banget. Dan untuk shape-nya itu sebenarnya sangat membosankan ya. Udah banyak yang udah kopas shape beginian, bentuk super light mini ini, dan ya emang dia bakal bagus buat kebanyakan orang. Satu hal yang gue kurang suka itu adalah posisi scroll wheel-nya. Karena ya dengan cara gue pegang mouse ini tuh dia agak terlalu ke depan. Jadi misalnya gue pegang kayak gini, fingertip grip biasa gue pakainya. Ini tuh agak jauh, jari gue tuh harus bener-bener maju ke depan. Sementara biasa gue itu scroll di sekitar di sini. Tapi ya emang salah satu penyebabnya ini emang karena tangan gue kecil. Tapi gue udah nyobain banyak mouse yang lain, bahkan yang lebih gede daripada ini. Dan gua nggak pernah ada masalah seperti ini. Next hal yang gua notice itu walaupun baterainya ini 500 mAh, mereka cuma rate battery life-nya cuma 3-5 jam. Padahal mouse ini tuh ya dia cuma 1000 Hz doang. Buat referensi, ini kedua WL mouse gue ini dua-duanya baterainya 300 mAh dan dua-duanya bisa sampai 8000 Hz. Gue bisa pakai ini kedua di 2000 Hz dan masing-masing mereka bisa sekitar 35 jaman ataupun lebih. Tapi ya satu, baterainya lebih kecil dan polling rate-nya lebih gede, jadi harusnya menggunakan energi yang lebih banyak, tapi dia bisa kurang lebih pemakaiannya sama, jadi agak membingungkan aja. Dan ya gue nggak harus kasih tahu lagi kenapa ini bukan hal yang baik. Ditambah lagi karena semakin gede baterainya, semakin berat mouse-nya juga. Ngomongin berat, mouse-nya sendiri sekitar 63 graman dengan dongle dan pas di 60 gram tanpa dongle. Pas sama klaim dari sononya. Pas gue buka mouse-nya, ini ada juga berat individu atas dan bawah mouse-nya pas gue buka. Buat sensornya mereka pakai 3311 yang gue sendiri kurang suka. Untuk kebanyakan orang gue rasa ini bakal oke aja, dan bahkan buat casual gamers gue rasa ini nggak bakal kerasa. Tapi buat gue sendiri lumayan kerasa pas gue pakai main. Mouse ini tuh seakan-akan dia agak melayang-layang gitu dan kadang-kadang gue bisa ngerasain adanya delay. Delay ini tuh bener-bener sedikit banget sehingga kadang gue nggak yakin ini tuh beneran ada atau enggak. Tapi pas gue playback rekamannya ya emang ada delay. Buat tombolnya main klik itu pakai TTC yang warna oranye ini yang gue rasa nggak bermasalah. Kliknya udah kerasa lumayan enak dan walaupun agak lebih berat buat dipencet, dia masih kerasa solid dan responsif. Buat scroll wheel-nya sendiri gue ada masalah lain selain posisinya. Encodernya sendiri TTC juga dan ya dia kerasa lumayan akurat. Tapi pas feel scrollingnya itu gak enak banget. Di antara masing-masing scrollnya itu ya masih ada dan masih kerasa. Tapi menurut gue kurang banget sehingga dia agak kerasa mushy gitu. Ini dibuat lebih parah karena scroll wheel-nya sendiri kerasa lumayan berat, seakan-akan ada yang nahanin gitu di dalamnya. Buat klik scroll wheel-nya juga agak terlalu keras, dan terutama buat gue yang scrollnya ada susah, ini lebih keras itu jadi agak susah aja buat ngekliknya. Tapi sebaliknya buat side buttonnya ini, gue rasa bagus banget dan lumayan enak feel-nya. Next kita ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini udah ada switch buat ganti ke mode Bluetooth ataupun dongle. Switch ini agak berat dan ya mushy, tapi dia berfungsi dengan baik. Di bawah juga ada tombol DPI yang ya agak berat juga, tapi ya gue rasa ini tombol juga bakal jarang dipencet. Jadi ya mending ada daripada nggak ada gue rasa. Dan di bawah sini juga ada tempat buat nyimpenin dongle-nya. Dongle sekarang ada lagi colok di PC gue. Jadi ya ini hal yang lumayan bagus buat orang yang mungkin mau bawa-bawa mouse kalian. Satu hal lain yang gue notice itu bagian bawah ini shape-nya beda sama shape AJ199 yang biasa. Jadi kalian nggak bisa taruh glass kit kalian di sini. Dan semua itu adalah hal-hal kecil doang. Beberapa hal yang gue sendiri kurang suka. Tapi akhirnya ya untuk mouse-nya sendiri semuanya masih bisa dipakai dan berfungsi dengan baik. Tapi ada satu hal di bagian bawah mouse ini yang gue rasa kurang layak dipakai seadanya, yaitu mouse fit-nya. Overall ini adalah salah satu mouse fit terjelek yang pernah gue pakai. Mau di CloudPad atau di GlassPad, dia nggak enak banget dipakai sama sekali. Di CloudPad dia bikin semuanya kerasa lambat banget dan bukan secara terkontrol kayak mousepad control biasa, tapi seakan-akan dia itu ngenarik gue ke arah yang berlawanan sama yang gue mau jalanin. Dan untuk GlassPad ya gak usah gue omongin lagi.
Oke, sebelum gua ngomongin tentang carbon fiber ya, gua mau ngomongin dulu tentang softwarenya sebentar. Software ini bener-bener basic banget, tapi at least dia udah web driver, dan sejak insiden di mana Attack Shark ada software yang harus di-download yang ada isi virusnya, gua jadi merasa lebih aman pakai web driver. Jadi ya ini udah hal yang bagus. Tapi buat web softwarenya sendiri, dia bener-bener bare bones banget. Isinya cuma ada buat ganti DPI, ganti key binding, dan ganti polling rate. Ada juga buat ganti kayak lampu kecil di atasnya situ, dan itu doang. Sisanya udah bener-bener gak ada fitur lain. Oke, sekarang ke bagian yang gue mau omongin dari saat gue beli mouse ini, yaitu ya carbon fiber ya. Mouse ini tuh advertisingnya itu cuma bahan carbon fiber ya doang. Jadi ya pastinya ini carbon fiber kan. Jujur aja pas pertama kali gue pegang ini, itu ya udah gak kerasa kayak carbon fiber. Bahkan kerasa kayak plastik biasa doang. Walaupun ya mata gue bilang ini sebaliknya. Mouse ini sendiri sih ada tekstur carbon fiber di bagian atas ini yang lumayan enak, lumayan grippy dan nyaman buat dipegang. Hal yang bagus, tapi gue masih kurang yakin bahwa dia carbon fiber. Tapi ya pas gue buka, bisa lihat sendiri. Overall itu dia feel-nya masih kayak plastik biasa, terutama di bagian dalam. Jauh beda daripada advertising material mereka. Dan satu hal lain yang gue notice itu di manualnya, dan kita baca di sini, shell material ABS, bukan carbon fiber. Di sini nggak ada tulisan carbon fiber sama sekali bahkan. Walaupun ya jelas dari manualnya ini manual khusus buat yang versi carbon fiber. Bahan carbon fiber itu di mouse biasa dia agak mirip sama magnesium, dimana ya dia bakal lebih kuat daripada plastik biasa, dan dia bisa juga menghamburkan panas dari tangan kalian. Ini yang banyak orang bilang rasanya dingin kalau megang mouse magnesium ataupun carbon fiber. Tapi di AJ199 ini dia nggak kerasa kayak gitu. Ya cuma kerasanya kayak plastik biasa doang. Bodinya sendiri nggak sekuat carbon fiber. Mungkin kalian nggak bisa rasa kalau kalian coba pencet-pencet ini doang. Tapi pas dibuka, gue coba pencet dan langsung deform. Dan buat disipasi panasnya ya pas gue pakai mouse ini gak ada 10 menitan udah kerasa panas sama kayak mouse plastik biasa. Ini mungkin kalian gak bakal notice terlalu banyak kalau kalian biasa pakai mouse plastik. Tapi dari gue yang udah biasa pakai mouse magnesium dan gue udah juga nyobain mouse carbon fiber, ini beda banget feelingnya. Tetap gue sendiri gak ada cara buat memastikan bahwa ini tuh bahan bener-bener plastik atau bukan. Jadi gue gak bakal bilang bahwa dia ini bener-bener scam, atau gue bilang bahwa dia ini plastik. Tapi yang gue bisa bilang itu ekspektasi yang kalian punyain tentang mouse ini, dan bahan carbon fibernya itu gak bakal dicapai. Mirip sama ceramic keycaps murah yang sempat gue review itu, gue rasa bahwa mouse ini tuh palingan cuman pakai semacam carbon film atau coating. Dan kalau emang dia bener-bener full carbon fiber, kualitasnya jauh beda daripada yang biasa dipakai buat mouse-mouse lain. Karena ya tangan gue masih bisa kasih tahu gue bahwa ini rasanya kayak plastik banget. Overall feeling gue terhadap mouse ini ya sama kayak feeling gue terhadap ceramic keycaps Dareo, dimana gue rasa kecurangi setelah gue beli. Ya tentu dia emang murah dan berfungsi dengan baik, tapi gue nggak bisa bilang bahwa mouse ini tuh cukup bagus buat gue rekomen. Buat seharga ini tuh ada banyak mouse yang lebih bagus, itu belilah Press Play, belilah Deluxe, dan belilah Vortex Series. Oke, mungkin jangan beli Vortex Series, tapi kalian tahu maksud gue apa. Ada banyak brand dan model lain yang bisa ngeluarin produk yang value-nya lebih bagus daripada ini tanpa nyoba-nyoba nyurangin pembelinya. Just bisa dan udah pernah ngeluarin produk yang lebih bagus dan bahkan paling bagus secara value, tapi ini bukan salah satunya.